Guys, aku baru nonton film Ice Cold di Netflix ya. Dan ini membangkitkan banyak memori ya, karena pada saat itu tahun 2016 terjadi banyak perdebatan seru di antara peristiwa yang sangat menggemparkan pada saat itu ya. Jadi cerita si Mirna dan Jessica, dua sahabat yang udah lama bertemu di Australia, terus dia Roni di Jakarta di Cafe Olivier di Grand Indonesia, yang merupakan satu cafe yang hit, yang besar satu sahabatnya lagi yang tidak pernah mau diekspos hingga saat ini, yang nggak ada di film ini juga ya. Nggak lama kemudian setelah dipesankan minuman kopi kepada si Mirna ini, tiba-tiba si Mirna ini kejang-kejang terus meninggal gitu loh. Dan kemudian dibawa ke klinik di Grand Indonesia ini, terus tiba-tiba nggak berhasil ya, dibawa ke rumah sakit, nggak berhasil juga, nggak terselamatkan, akhirnya dia meninggal. Terus orang pada curiga kenapa tiba-tiba dia meninggal. Dia minum es kopi Vietnam ya, Vietnam Ice Coffee, yang merupakan satu minuman favorit banyak orang pada saat itu ya, tren. Nah, kemudian dituduhlah si Jessica ini sebagai pembunuhnya. Ya, karena kenapa di saat itu dikandungkan sianida. Sianida cuma 0,2 miligram di minumannya itu. Tapi setelah itu meningkat berapa ya? Tapi dia nggak jelas berapa ya. Pokoknya dosisnya itu ternyata kemudian tidak cukup untuk membunuh seseorang. Nah, banyak kan akhirnya kenapa ini bisa meninggal gitu loh. Tapi kemudian di minuman kopinya itu yang diteliti oleh forensik, ternyata banyak sekali 7.450 miligram gitu ya sianida di situ, dan itu bahan membunuh. Wah, sejuta orang kali ya, maksudnya banyak banget yang bisa dibunuh dengan dosis setinggi itu. Nah, ini yang mencurigakan. Cuma kita bingung ya, kenapa sih si Jessica ini juga tidak mengakui sampai saat ini. Dia sudah di penjara ya, of course ya. Nah, tapi kita bingungnya si Jessica ini dia tidak pernah mengakui bahwa dia membunuh Mirna. Walaupun banyak spekulasi ya. Ada yang bilang mereka suatu pasangan sama jenis gitu ya. Terus juga misalnya juga si Mirna ini orang ceplas-ceplos. Dia kan lebih cantik ya dari si Jessica secara fisik ya. Dan dia tuh bilang, si Jessica ini ceritanya pernah ngeliatin foto pacarnya gitu loh. Terus dia bilang, si Mirna ini ceplos gitu. Kok lo mau lo kayak gini sama cowok semacam ini, lo banyak lebih baik dari ini gitu kan. Sementara ya secara fisik si Mirna ini juga lebih cantik, mungkin ya, dia lebih populer, dia udah married gitu, baru aja married sama suaminya yang ya cukup ganteng ya pada saat itu. Dan mungkin si Jessica itu mukanya pendendam gitu loh. Kalau aku lihat ya, ini aku nggak soal sianida itu berapa persen, aku nggak tahu lah kejadian kayak seperti apa, karena banyak yang aneh yang dan janggal di sini gitu ya. Yang soalnya muka menjadi biru, walaupun harusnya untuk sianida itu bereaksi harusnya dia jadi merah gitu loh. Tapi udah gitu fotonya itu ternyata dirubah jadi merah. Dan itu banyak ya spekulasi bapaknya ikut campur gitu, meeting dengan orang-orang Cafe Olivier, dengan orang-orang dengan orang jaksa-jaksa segala macam, dan mendatangkan saksi forensik dari Australia. Tapi tiba saksi Australia bilang sianida tidak bisa membunuh, itu bukan arti karena sianida, tiba-tiba tuh orang itu dideportasi gitu loh. Jadi aneh, mencurigakan. Yang aneh ini karena bapaknya ini memang orang bilang pada sus ya. Tapi gini, insting seorang bapak itu menurut aku tidak pernah salah ya. Dia tuh mungkin udah tahu lah mungkin tentang si Jessica atau Mirna hubungan sama ini kayak gimana. Tapi memang aku ngeliat si Jessica ini, kalau secara psikologis, aku nih sudah ketemu banyak orang ya. Memang orang juga banyak pikir dia tuh orang aneh. Seperti judulnya udah Ice Cold ya. Mukanya juga cold gitu. Dia tuh sebagai seorang wanita yang sahabat lamanya meninggal di depan dia gitu, tuh kayaknya tuh sangat tenang. Dan waktu dia terjadi peristiwa yang temannya kejang-kejang itu, dia tuh kayaknya jauh gitu.
jauh dari sana, dan dia reaksinya biasa dan tidak menyentuh sama sekali gitu. Seakan-akan dia tahu dia tidak mau menyentuh jasadnya Mirna atau apapun ya. Sehingga kayaknya dia tuh udah kalkulasi bahwa mungkin kalau gue megang-megang si Mirna ini ntar gue juga bunuhnya lagi gitu. Udah gitu pas dia taruh-taruh apa namanya belanjaan dia itu pas di depan kopi-kopinya itu. Jadi kayaknya itu juga sus juga. Menurut aku orang kenapa pada bilang dia bukan bunuhnya, aku nggak ngerti. Kalau aku feeling aku ke sana ya, terserah ya orang mau bilang apa ya, tapi feelingnya ke sana karena itu begitu suspicious ya. Gitu dia bolak-balik kan di apa di ke Grand Indonesia itu, di kafenya itu ngapain gitu, kayak ngecek everything was doing fine, was doing exactly as she planned gitu loh. Lagi pula ini mau depin lagi siapa juga, ada perkataan misalnya if it looks like a dog, it smells like, oh bukan, if it smells like a rat, it looks like a rat, it's most probably a rat gitu loh. Jadi kok kelihatannya itu baunya kayak tikus, kelihatan seperti tikus, itu kemungkinan besar itu ada tikus gitu loh. Memang nggak ada juga faktor-faktor lain, ada yang bilang bapaknya lah, memang sih bapaknya yang ini agak doyan kawin, terus juga dia suspicious banget, kayaknya dia pengen banget nuduh si Jessica ini pembunuhnya. Dia bilang at the end of the movie, dia bilang oh ini baru pertama kali ini nggak ada evidence tapi bisa dihukum penjara 20 tahun, I win. Ya itu memang itu karena bapaknya memang sudah yakin insting seorang bapak terhadap anak itu kuat. Yang saya heran tuh ibunya nggak pernah keluar sampai sekarang gitu kan, dan suami juga nggak terlalu diekspos gitu kan, cuma foto-fotonya aja. Coba sih soal bapaknya kawin lagi segala macam itu nggak ada masalah, itu nggak jadi masalah. Soalnya Jessica emang mencurigakan juga, memang dia dulu di Australia juga pernah nabrak gitu kan, begitu emosi gitu, ada beberapa polisi beberapa masalah gitu di Australia juga, not very apa ya, bukan dari orang yang paling suci di dunia. Dan mukanya itu, ekspresinya itu, aduh, tatapan matanya itu juga nggak ada. Kita ngelihat, nggak usah kita jauh-jauh soal forensik atau apa, berapa racun yang ada di dalam kopinya itu. Kita kadang-kadang ngelihat dari feeling kita aja apa gitu. Kalau feeling aku memang si Jessica ini pembunuhnya, karena nggak ada motivasi lain. Misalnya kayak seorang apa asuransi lah yang bapaknya mau kawin lagi segala macam, itu bapaknya mengakui bang dia suka mau kawin-kawin terus gitu loh, nggak ada urusan sama asuransi. Bapaknya juga udah orang kaya kok sebelumnya gitu, nggak ada urusan. Mana mungkin lah seorang bapak mau bunuh anaknya sendiri gitu, dia tuh tidak berada di lokasi juga gitu kan pada saat itu. Gimana cara membunuhnya? Misalnya dia udah ada di racun sebelumnya, pada racun apa sehingga baru bereaksi berapa lama kemudian. Jadi banyak ini kayaknya fakta-fakta ya aja apa ya, yang fakta-fakta yang misleading gitu loh. Jadi orang tuh kayaknya pengen banget si bapaknya ini bersalah kalau ngeliat komentar-komentarnya. Tapi I don't know about you ya, kita cuma yang saya menyesalkan kenapa ini tidak didub dalam bahasa Inggris gitu loh. Harusnya kan ini kan kasus internasional ya, sampai media asing meliput pada saat itu. Harusnya Netflix lebih agak apa ya, lebih serius menggarapnya. Kok lihatnya seperti kayak dokumenter yang biasa aja lah, kurang menarik dari apa suara, efek-efek suaranya, terus juga dibuat kayak kepotong-kepotong gitu. Terus ada unsur Marcella Zalianty di situ, apa fungsinya ada di situ gitu? Bukan nggak ada apa masalah dengan Marcella, tapi kenapa tiba-tiba dimunculkan di situ? Nggak ada hubungannya. Jadi kayak semacam ini loh, kayak dibikin lebih menarik dan komersil aja gitu loh, seperti itu. Ya, I don't know, but you drop your comments down me. Bye.